sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, ya, bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, karena sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan ini bukan hanya saat sholat, tapi pasca sholat. Artinya ketika kita orang yang menjalankan sholat, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menahan diri dari perbuatan mungkar, dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, ya. Dan mengandung arti menyadari pengawasan Allah. Jadi salah satu cara, ya, biar kita selalu bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, dengan penuh kesadaran Allah selalu melihat kita, Allah selalu memantau kita, Allah selalu mengawasi kita. Dengan itu dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita sadar kalau kita berbuat maksiat, diketahui Allah. Ya, kalau zaman sekarang ada CCTV-nya, ya, dimanapun kita berada, kalau ada CCTV itu langsung diinformasikan di sini ada CCTV. Nah, itu orang mau berbuat hal-hal yang negatif jadi mikir, karena terekam dan terpantau. Itu baru pantauan manusia, kita pun mikir. Apalagi kalau kita meyakini ada CCTV Allah dimanapun kita berada. Dengan itu kita bisa mengendalikan diri dari keji dan munkar. Makanya sholat itulah salah satu tujuannya, tanha anil fahsya'i wal munkar, sehingga kita akan menjadi orang yang baik terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu tidak lupa dan tidak bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Jumat 22 November 2024, seperti biasa Masjid Baitul Syukur mengadakan kajian ba'da subuh setelah sholat subuh bersama, dan dilanjutkan dengan sarapan bersama. Dan yang menyediakan pada pagi hari ini insya Allah telah disediakan oleh ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Syukur kelompok 3. Alhamdulillah. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyingkat waktu karena Ustadz kita telah hadir di tengah-tengah kita, maka marilah kajian ba'da subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Furqon Hasbi LC-MPDI, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya yang rawuh, yang hadir tetap sehat walafiat, tetap semangat, dan mudah-mudahan husnul khatimah, bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Mudah-mudahan doa kita terkabul. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak salawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Di antara ajarannya melalui Al-Quran, dan di antara Al-Quran surat Al-Baqarah, dan di antara isi Al-Baqarah ada ayat 45 dan juga ayat 46 yang akan kita baca sebagai kelanjutan materi yang sebelumnya yang sudah kita baca sampai halaman 106 ya, atau kita juga sudah masuk di halaman 107 ya. Kita baca ulang ayatnya di halaman 104 dari ayat 45 dan 46. Sekalipun kita sudah baca sebagiannya, tapi kita baca ulang untuk menyempurnakan. Silakan dibuka halaman 104 ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat 46, yaitu orang-orang yang percaya bahwa mereka pasti akan bertemu dengan Tuhannya, dan sungguh mereka akan kembali kepadanya. Dua ayat ini sekali lagi kita membaca sebelumnya berkaitan dengan pesan-pesan Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang Bani Israel, khususnya kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Ini asal
usul turunnya ayat tersebut. Sekali demikian, ayat ini juga bisa dijadikan dalil buat kita umat Islam yang membaca Al-Quran, karena perintah ini masih berlaku buat pembacanya, yaitu kita dari kaum muslimin, untuk menjadikan pertolongan wasta'inu, yaitu mintalah tolong bisobri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Jadi sebagai upaya untuk mendapatkan pertolongan Allah, caranya dengan menerima apapun, caranya dengan sabar, dan juga sholat bagian daripada upaya minta pertolongan kepada Allah. Seperti yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah, setiap kali kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kita baca ulang di halaman 107 penjelasan yang sudah kita baca sebelumnya, mengulang, yaitu huruf D, dan mintakan tolong dengan sabar dan sholat. Sabar yang sebenarnya hanya akan terjadi dengan jalan mengingat janji Allah, bahwa pembalasan yang baik akan diterima oleh orang yang menahan hawa nafsu yang terlarang, yang memang merupakan kecenderungan jiwa manusia, yang mengamalkan berbagai macam kebaikan yang berat dirasakan, dan dengan jalan memikirkan bahwa segala musibah berlaku menurut takdir Allah. Karena itu ia wajib tunduk menyerah kepada perintahnya. Ya, kita baca ulang dalam menjabarkan pengertian ini. Sabar dalam menghadapi hawa nafsu, ya, karena memang hawa nafsu ini merupakan kecenderungan jiwa manusia, ya, salah satu sifat yang membedakan dengan antara manusia dan hewan adalah akal. Nah, sementara yang namanya hawa nafsu itu pasti ada, ya, bukan hanya pada manusia tapi juga pada hewan, ya. Hewan punya hawa nafsu, manusia punya hawa nafsu. Kalau kemudian manusia mengikuti hawa nafsunya yang buruk, tidak mempertimbangkan dengan akal, maka sama dengan hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi artinya biar kita bisa berbeda dengan hewan, maka kita sabar dengan menahan hawa nafsu, nafsu serakah terhadap harta, nafsu serakah terhadap jabatan, nafsu serakah dengan berbagai hal yang menimbulkan keburukan, kemaksiatan, kezaliman, dan lain sebagainya. Jadi mudah diucapkan sabar, sabar, tapi kadang berat ya dipraktekkan. Makanya di sini penjelasannya, yang mengamalkan berbagai macam kebaikan yang berat dirasakan. Jadi kadang mengamalkan kebaikan itu berat, maka harus diiringi dengan sabar. Contoh, kita harus bangun pagi untuk sholat tahajud, itu berat, tapi kita iringi dengan kesabaran. Bismillah, bangun.
kemudian melangkahkan kaki ke masjid pagi-pagi itu berat, tapi dengan sabar kita tetap berangkat melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kita berat habis sholat masih duduk tolabul ilmi diiringi ngantuk. Nah, ini harus sabar untuk menahan ngantuk. Jadi kalau yang mengikuti ngantuk sama dengan tidak sabar. Waspadalah wahai orang-orang yang ngantuk. Jadi harus sabar, tahan, jangan ikuti hawa nafsu ngantuk. Ya, ini teorinya gampang, prakteknya ya tergantung privat masing-masing. Ya, artinya pesannya seperti itu. Memang menjalankan kebaikan itu ada yang berat. Ya, apapun kita punya harta, lalu kita diminta berbagi, bersedekah, termasuk menyediakan sarapan pagi, kita anggap itu berat, ya, karena mengeluarkan harta. Tapi dengan sabar, bismillah, ibu-ibu menyediakan menu sarapan pagi, insya Allah itu barokah semuanya, amin. Jadi semangat ya, bapak-bapak juga yang mendukung dan menyediakan dana pun dengan ikhlas ya untuk mengeluarkan harta, ya semuanya berat. Jadi melakukan kebaikan pun berat, menahan hawa nafsu pun berat. Kemudian berkaitan dengan musibah, ya mungkin salah satu musibah ada yang sakit, ya sakit itu juga berat, tapi harus diiringi dengan sabar. Ya, kemudian ada ya berbagai macam masalah, ya musibah yang menimpa. Ada setiap orang itu harus diyakini itu berlaku menurut takdir Allah. Jadi bahwa segala sesuatu itu takdir. Makanya penting iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini apapun yang terjadi pada diri kita sesungguhnya itu ketetapan Allah, takdir Allah. Maka dengan itu seberat apapun musibah yang kita rasakan, yang kita hadapi, harus dengan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Karena itu wajib ya tunduk menyerah kepada perintahnya, perintah Allah Ta'ala. Kemudian keterangan kelanjutannya adalah minta tolong kepadanya dengan kesabaran, yaitu dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan jalan menahan diri dari segala hawa nafsu dan menjauhi segala kelezatannya. Jadi ini pesan dari Allah agar minta tolong kepadanya ya dalam menjalankan semua perintah Allah. Kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan penuh dengan semangat ya, karena penuh dengan tantangan, penuh rintangan, penuh perjuangan, harus diiringi sabar. Kemudian juga menjauhi segala larangannya itu juga berat, itu juga harus diiringi dengan sabar, yaitu menahan diri dari segala hawa nafsu. Kemudian dari maksiat-maksiat ya, kita harus menjauhi segala kelezatan-kelezatan maksiat itu. Kemudian poin yang kedua, minta tolong dengan sholat. Jadi cara isti'anah, ista'inu ya, nasta'inu, dalam Al-Quran banyak istilahnya, bahwa isti'anah atau nasta'inu, iyyaka nasta'inu, itu artinya kepadamu lah kami minta tolong. Di sini malah perintah wasta'inu, dan mintalah tolong. Itu bisa dengan dua cara, bisobri dengan kesabaran, dan yang kedua bisolah dengan sholat. Adalah karena
sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, karena sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ini bukan hanya saat sholat, tapi pasca sholat. Artinya ketika kita orang yang menjalankan sholat, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menahan diri dari perbuatan mungkar, dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, ya. Dan mengandung arti menyadari pengawasan Allah. Jadi salah satu cara, ya, biar kita selalu bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, dengan penuh kesadaran Allah selalu melihat kita, Allah selalu memantau kita, Allah selalu mengawasi kita. Dengan itu dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita sadar kalau kita berbuat maksiat, diketahui Allah. Ya, kalau zaman sekarang ada CCTV-nya, ya, dimanapun kita berada, kalau ada CCTV itu langsung diinformasikan di sini ada CCTV. Nah, itu orang mau berbuat hal-hal yang negatif jadi mikir, karena terekam dan terpantau. Itu baru pantauan manusia, kita pun mikir. Apalagi kalau kita meyakini ada CCTV Allah dimanapun kita berada. Dengan itu kita bisa mengendalikan diri dari keji dan mungkar. Makanya sholat itulah salah satu tujuannya, tanha anil fahsya'i wal munkar, sehingga kita akan menjadi orang yang baik terus. Kemudian pengawasan Allah itu baik dalam keadaan sunyi maupun di dalam keramaian, ya, kapanpun, kondisi apapun. Cukuplah bagimu ibadah yang dapat menjadi media bagi seorang hamba untuk berdialog dengan Tuhannya sehari 5 kali. Ini minimal sebenarnya. Artinya kita sholat 5 waktu, ya, itu adalah minimal. Kita ada sholat-sholat sunnah selain 5 waktu itu. Selain subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita bisa sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, atau sholat yang lain. Itu juga bentuk dialog, bentuk komunikasi. Karena dalam bacaan-bacaan sholat, sebenarnya kalimat-kalimatnya kita seperti langsung, ya, berkomunikasi. Karena menghadap Allah. Itu tadi dalam Al-Fatihah yang berulang kali kita baca. Setiap rakaat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sholat 5 waktu sama dengan 17 rakaat, artinya 17 kali kita menyatakan diri iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Itu saat sholat seperti ngomong langsung, dialog. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami minta tolong. Sehingga dalam segala urusan, ya, khususnya urusan dunia, kita harus merasa meminta hanya kepada Allah, ya. Jadi apalagi urusan akhirat. Nah, artinya biar kita sadar saat sholat itu bukan sekedar gerakan saja, bukan sekedar ucapan saja, tapi diiringi kesadaran, ya, konsentrasi. Makanya nanti pada ayat berikutnya perlunya ada kekhusyuan, ya. Nanti kita akan baca berikutnya. Karenanya Imam Ahmad, ya, meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila, ya,
menghadapi perkara yang sulit, maka beliau segera melakukan sholat. Jadi sholat betul-betul alat untuk minta pertolongan. Sesulit apapun yang kita hadapi, harus pasrah, serahkan diri kepada Allah dan minta tolong ya, untuk menghilangkan kesulitan itu ya. Dan dalam sholat banyak sekali ucapan yang menggunakan kata ka, engkau, atau maknanya betul-betul langsung minta kepada Allah, ihdina, berilah petunjuk kepada kami. Itu juga seperti ngajak ngomong, ya Allah beri dong petunjuk kepada kami. Ya kalau bahasa kita pakai dong itu biar agak nyambung. Jadi artinya ihdina, berilah kepada kami. Nah, itu kan artinya langsung bicara. Kemudian ketika kita katakanlah tidak ya, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar ya, atau Allah maha mendengar bagi orang yang memujinya, kita mengucapkan Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami, ya Rabbana walakal hamd, dan hanya kepadamu, pakai laka, hanya kepadamu, walakal hamd, segala puji. Ketika kita duduk antara dua sujud ya, kita membaca ya, yang paling pendek Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Rabb Tuhan kami, ighfir, ampuni ya untukku. Nah, ini salah satu kata yang menunjukkan sedang bicara, sedang meminta, sedang berdialog, sedang komunikasi dengan Allah. Persoalannya, sudahkah kita merasakan itu? Sudahkah sadar bahwa sungguhnya sholat adalah alat untuk komunikasi, media komunikasi, tempatnya berdialog dengan Allah. Seperti halnya tadi Imam Ahmad, ketika ada kesulitan langsung melakukan sholat. Ketika kita membaca tahiyat, itu juga di situ ada doa-doanya. Ya, ketika at-tahiyyatu lillah wassalatu wathayyibat assalamu alaika, ini kepada Nabi ya. Tapi di situ juga ada doa-doa assalamu alaina ya, segala atau semua kesejahteraan berikanlah kepada kami ya, wa ibadillahi sholihin, dan juga hamba-hamba Allah yang baik. Ini artinya doa yang maknanya sama dengan mohon, minta ya. Tahiyat pun penuh dengan doa ya. Kemudian umpamanya kita mendoakan untuk Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berilah sholawat ya, untuk Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Itu juga sama dengan sedang bicara kepada Allah. Nah, masalahnya sepanjang kita sholat, dari takbiratul ihram, doa iftitah, baca al-fatihah, baca surat, baca bacaan yang setelahnya, sadarkah kita ini sedang berbicara kepada Allah, berdialog dengan Allah? Nah, ini tentunya perlu pemahaman apa yang kita ucapkan. Jadi gerakan sholat, kaifiatus sholat itu juga harus sesuai apa yang Nabi ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau wahai para sahabat melihatku sholat. Itu juga harus kita terapkan ya, betul-betul pelajari. Dari mengangkat tangan saat takbiratul ihram, bagaimana kita berdiri dengan tegak, bagaimana kita rukuk dengan lurus, bagaimana kita sujud dengan mengangkat tangannya yang merenggangkan dengan tempat sujudnya. Itu betul-betul biar kita sesuai ya praktek Nabi.
Ya, kita sebagai makmum tidak boleh mendahului imamnya ketika rukuk. Nanti yang mendahului disamakan seperti keledai. Jadi kadang-kadang Nabi menggambarkan orang yang melanggar saat sholat itu diserupakan dengan hewan. Ya. Jadi kalau yang mendahului imam rukuk seperti keledai, kemudian jangan menuju sujud dari iktidal, jangan seperti unta. Kemudian ketika sujud jangan seperti anjing. Itu kan semua hewan-hewan itu. Jadi betul-betul biar kita tidak menyerupai hewan atau binatang. Itu dari sisi kaifiyahnya yang sempat kita baca beberapa pertemuan yang lalu. Ya, sekilas-sekilas setidaknya kita sudah ingat, dan silakan baca kembali walaupun kita sudah rutinitas tiap saat kita sholat, tapi kadang perlu evaluasi, perlu kita kaji kembali tentang gerakan-gerakan sholat. Baru kemudian kita tadaburi bacaan-bacaan sholat, ya, al-qiraah, bacaan apa yang diucapkan saat sholat, dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, doa iftitah, entah itu Allahumma ba'id baini ataupun yang lain, baca al-fatihah, dan itu pun usahakan dengan tadabbur, baca surat mata yassar, apa yang mudah, itu juga usahakan dengan pemahaman. Kemudian kita rukuk juga harus sadar apa yang kita ucapkan. Saat iktidal sami Allahu liman hamidah, itu juga perlu dipahami sebagai waktu yang tepat kita memuji Allah, karena Allah Maha mendengar, dan seterusnya sampai salam. Itu semua bacaan-bacaan bukan asal diucapkan, bacaan-bacaan yang bukan hanya refleks, bacaan-bacaan yang bukan hanya hafalan, bacaan-bacaan yang bukan kosong. Nah, ini yang kadang perlu kita baca kembali, bacaannya dengan baik, dengan pemahaman, dengan tadabbur. Nah, barulah kita akan merasakan sholat ini benar-benar sebagai dialog dengan Allah. Betapa banyaknya orang-orang Islam yang sholat, tapi maaf, sholatnya masih kosong, sholatnya masih mengambang, sholatnya masih belum merasakan makna-makna yang terkandung dalam sholat. Itu di dalam pelaksanaan sholat. Belum lagi pasca sholat, setelah selesai sholat, masihkah kita suasananya sholat? Karena sholat itu sebagaimana tadi diingatkan, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi bukan hanya prakteknya sholat, tapi bagaimana efek dari sholat itu. Maka orang yang sholatnya sempurna, sholatnya khusyuk, maka kehidupan sehari-hari mestinya menjadi orang yang soleh, yang solehah, orang yang baik, baik pria maupun wanita. Mudah-mudahan kita golongan itu, amin. Karenanya di sini dilanjutkan bahwa juga ada seorang sahabat, ya, diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dalam suatu perjalanan diberitahukan tentang kematian putrinya. Lalu beliau mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu menepi dan melakukan sholat. Ya, artinya ingat Allah, ya, dengan kematian, ya, putrinya, itu kemudian sholat. Sesudah itu, ya, menuju kendaraannya sambil membaca wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh salat itu berat benar kecuali bagi orang yang khusyuk. Yaitu bahwa salat sungguh berat, susah dijalankan kecuali
bagi orang-orang yang taat kepada Allah, takut kepada siksaannya yang berat. Bahwasanya sholat itu tidak berat bagi mereka adalah karena mereka dapat berdialog dengan Tuhannya secara mendalam, sehingga tidak merasakan sedikit pun keletihan dan kesulitan. Karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, wa qurratu aini fis shalah, dan mataku terasa sejuk dalam sholat. Nah, ini yang mungkin perlu kita capai. Artinya benar-benar sholat itu satu kenikmatan. Sholat itu merupakan amalan yang menenangkan. Ya, karena sholat itu zikir, sholat itu ingat, sholat itu mengingat Allah. Dalam satu ayat disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan zikir ingat Allah maka hati menjadi tentram. Nah, masalahnya selama ini sudahkah kita mampu menjadikan sholat itu waktu yang menenangkan, waktu yang paling nyaman, waktu yang menyejukkan, waktu yang menenteramkan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang jawab hati kita masing-masing, yang menjawab perasaan kita sendiri-sendiri. Sudahkah kita mencapai itu? Kalau jawabannya belum, kalau jawabannya tidak, artinya kita perlu perbaiki sholat. Sholat kita perlu disempurnakan, sholat kita masih perlu diperbaiki kembali. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sudah merasakan ketenangan saat sholat, kenyamanan saat sholat, betul-betul merasa sejuk lahir dan batin. Karena itu disebutkan bahwa sholat itu tidak merasakan sedikit pun keletihan dan kesulitan. Nah, kalau kita mengukurnya Nabi Muhammad SAW, kalau sholat panjang, kalau sholat lama, karena seperti merasakan kebahagiaan sedang bersama Allah saat sholat. Tapi kalau kita lihat dan tengok diri kita masing-masing, kalau boleh ditanya milih sholat yang panjang atau sholat yang pendek, jawabannya kompak pendek, karena lebih cepat, lebih baik. Itu perasaan kita, merasa sholat ini ya berat, sholat ini beban, sholat ini kayak merupakan tugas yang wajib kita lakukan, sehingga begitu selesai sholat hanya mengatakan alhamdulillah Rabbil alamin, selesai tugasku. Jadi seakan-akan hanya menghilangkan beban kewajiban. Jadi hanya menyatakan bahwa sholat yang sudah kulakukan sebagai hal yang memang wajib, sehingga hanya mengatakan ya sudah, alhamdulillah saya sudah melaksanakan kewajiban, saya sudah selesai menunaikan tugas. Jadi lewat begitu saja, kurang merasakan manfaat dari sholat. Ya, ini tentu kita sama-sama berusaha memperbaiki sholat kita, dari kaifiatus sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, dan sekaligus makna yang terkandung dalam sholat plus pasca sholat harus kita kompleti, sempurnakan. Kemudian ini disebabkan, ya, kenapa Nabi mengatakan wa qurratu aini fis shalah, dan mataku terasa sejuk dalam sholat. Ini disebabkan karena kesibukan beliau dengan sholat merupakan suatu ketenangan bagi beliau. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan dunia lain, nah ini dunia lain itu maksudnya apa? Ya, pekerjaan dunia, ya, merupakan hal yang melelahkannya. Ya, mungkin bagi orang
yang kantoran, ya ini hanya contoh salah satu tugas di kantor, banyak tugas, banyak tumpukan pekerjaan, ya itu cukup melelahkan, membebankan pikiran, ya cukup menguras tenaga dan akhirnya bikin fisik lelah. Nah, ketika ya istirahat dengan cara sholat itu seharusnya menghilangkan beban itu semua, merasanya nyaman, tentram. Kalau dalam bahasa percintaan ini hanya sisipan, ya, tidak ada tertulis dalam kitab tafsir, hanya untuk menggambarkan kalau orang jatuh cinta atau orang yang mencintai, ya katakanlah laki-laki mencintai perempuan atau sebaliknya perempuan mencintai laki-laki, saat mereka berdua sedang bersama bagaimana rasanya? Ya, bagi yang mengenal cinta sudah tahu jawabannya. Pasti bahagia, pasti tenang, senang, dan ingin bermesraan berlama-lama berduaan. Inilah kenyataan dalam dunia percintaan. Jadi laki-laki sama perempuan ketika sedang ya memadu cinta, duduk 1 jam, ya rasanya hanya beberapa menit. Ya katakan hanya contoh ilustrasi gambaran saja, umpamanya sudah duduk 1 jam lalu salah satunya pamit, sudah ya saya pulang dulu sebentar, masa kita duduk hanya sesaat, seakan-akan duduk yang begitu lama 1 jam hanya sebentar. Itu karena ada rasa cinta. Pertanyaan, sudahkah kita cinta kepada Allah? Sudahkah kita ketika sholat diiringi rasa cinta, sehingga ketika sholat dengan rasa cinta maka akan berlama-lama saat sholat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang menjadikan sholat itu suatu kesejukan karena sangat mencintai Allah Ta'ala. Sekali lagi pertanyaan, sudahkah kita mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW yang menjadikan sholat adalah qurratu ain, yaitu kesejukan di mata. Kemudian dan karena mereka juga menantikan simpanan pahala, maka menjadi ringanlah kesulitan-kesulitan itu. Sebab ya, itulah pernah seorang bertanya kepada Rabi bin Khaitam yang lama sekali sholatnya. Tuhan telah melelahkan diri Tuhan. Jadi ada orang yang nyinggung, yang menyindir sholat lama banget. Lalu orang yang tidak biasa sholat panjang dan lama menyindir Tuhan telah melelahkan diri Tuhan. Jadi artinya memaksakan diri, ya. Apa jawabannya? Ketenangan jiwalah yang aku cari, ya. Artinya bagi Robi sholat itu menenteramkan, sholat itu menenangkan, sholat itu suatu kenyamanan, sholat menyejukkan, sehingga berlama-lama sholat itu membahagiakan. Nah ini yang mungkin sekali lagi perlu kita upayakan, perlu kita usahakan. Ya memang mudah teorinya, tapi kadang sulit prakteknya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, mari kita sempurnakan sholat kita, baik itu gerakannya yang benar maupun bacaannya yang sahih, juga maknanya yang dipahami, dan dampak dari sholat itu yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, dan ada yang berkata, barang siapa mengerti apa yang dicarinya, tentu ringan baginya untuk membayarnya. Dan barang siapa yakin akan kesudahan
tentu ia dermawan dengan pemberian. Jadi orang yang mengerti ya bahwa sholat itu adalah tempat ketenangan jiwa, pasti dia akan merasakan ringan ya untuk melaksanakannya. Atau di sini sebagai bahasa umum, kalau orang yang punya hobi tertentu ya, walaupun barang itu harganya mahal, tapi karena dia mencari barang itu dan sangat menyukainya, maka sebesar apapun biaya yang harus dikeluarkan, dia tetap berani bayar. Jadi ini hanya sisipan cerita contoh. Ada orang katakanlah turis ya berkunjung ke Indonesia, kemudian lihat ada motor kuno ya, motor klasik. Nah, si pemilik motor, orang lokal artinya orang Indonesia, itu baru saja beli beberapa saat yang katanya harganya 25 juta. Sehingga ketika diminta turis ya untuk dibayari atau dibeli, dia menolak. Jadi si turis ini tertarik sekali kepada sepeda motor tua itu. Katanya, saya baru beli motor ini, saya juga suka. Ya, lah berapa belinya? 25 juta. Kata turis, saya bayar kalau kamu mau sekarang 200 juta. Kira-kira melepas nggak ini? Ya, mikir juga ini. Wah, kalau 200 juta sih oke juga ini. Hanya benar-benar dilepas karena wah lumayan, baru beberapa hari beli 25 juta, ternyata dibayar oleh turis senilai 200 juta. Artinya bagi si turis mengeluarkan 200 juta terasa ringan. Karena inilah yang ku cari, hobi yang ku sukai. Ya, karena dalam bahasa Arab ya kata hobi itu dari kata hubbi, yaitu kesukaanku. Ya, hubbi itu kesukaanku, hubbun itu cinta, kecintaanku. Nah ini, jadi ini hanya contoh. Sehingga orang kalau suka sesuatu yang dicari bayarnya ringan, enteng. Ya, umpamanya ada orang yang melihat ini rumah bagus, strategis, ya seberapapun harganya, kalau orang ini punya uang, ya kemudian untuk memilikinya, wah ini harganya 1 miliar. Nah dia punya uang, ya mengeluarkan 1 miliar jadi terasa ringan, karena inilah yang ku cari, rumah ideal, rumah yang strategis, rumah yang bagus, umpamanya seperti itu. Nah, jadi intinya mengeluarkan sesuatu itu ringan kalau dicintainya. Maka akan ringan melaksanakan sholat seberapapun lamanya, seberapapun panjangnya, kalau menjadikan sholat adalah tempat yang menenangkan. Inilah yang ku cari. Sholat adalah waktu yang ideal untuk menjadi kesejukan batin, kesejukan hati. Maka menjadi ringan dalam melaksanakan. Demikian pula bagi orang yang yakin bahwa mengeluarkan harta itu pasti dapat pahala, pasti akan dapat ganti, pasti akan mendapatkan imbalan yang lebih besar baik dunia maupun akhirat. Tentu ya orang yang yakin seperti itu akan suka berbagi, menjadi dermawan dengan pemberian. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dermawan dan juga tadi ringan dalam melaksanakan tugas ya. Kemudian khususnya sholat. Kemudian orang-orang khusyuk ini Allah sebutkan dengan sifat-sifat ya yang menyebabkan mereka dekat kepada Allah dan takut kepadanya. Nah, ini penjelasan terakhir berkaitan dengan siapa sih orang khusyuk ya. Di dalam ayat 45 tadi diakhiri alal khashi'in ya, itu orang-orang yang khusyuk. Lalu digambarkan orang khusyuk di ayat 46.
lihat ayatnya di halaman 104. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini sifat orang khusyuk dalam ayat ini dua macam, yaitu orang-orang yang percaya bahwa mereka pasti akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi merasa ya, orang yang sholatnya khusyuk itu yakin betul ya, ini waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan Allah, karena nanti ya akan bertemu dengan Allah, dan wa annahum ilaihi raji'un, dan sungguh ya mereka akan kembali kepadanya dan pasti akan mengalami kematian yang pada akhirnya akan kembali ke hadapan Allah. Jadi ada dua, mulaku ya, bertemu ya Rabbihim, dengan Tuhan mereka, dan yang kedua annahum ilaihi, sungguhnya mereka itu kembali kepadanya, raji'un. Nah, ini dua sifat yang dimiliki oleh orang yang khusyuk. Lalu penjelasannya ya di halaman 108 huruf E bawahnya, yaitu sholat itu tidak terasa berat bagi orang-orang yang khusyuk, yang merindukan pertemuan dengan Tuhan mereka pada hari pembalasan dan perhitungan nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya sesudah kebangkitan mereka dari kubur. Lalu mereka akan menerima balasan bagi amal kebaikan yang telah mereka kerjakan dahulu. Dalam surat ini digunakan kata dzan, tadi menggunakan yadhunnuna, itu dzan. Ya, kalau kita sering menggunakan dzan itu husnul dzan, nah itu yaitu baik sangka ya. Sebaliknya suudzon, buruk sangka. Nah, di sini kata dzan yaitu menyangka, sebagai isyarat bahwa orang yang menyangka adanya pertemuan ini tidak merasa berat menjalankan sholat. Maka apabila orang yang sudah meyakini, nah, karena itu maka apalagi orang yang sudah meyakini, karena itu cukup digunakan kata dzan saja. Jadi orang yang baru menyangka saja itu sudah khusyuk, apalagi yang yakin betul pasti akan bertemu Allah. Bahkan sholat itu sendiri sedang berdialog dengan Allah, seakan-akan memang berhadapan-hadapan dan bertemu langsung. Karena itu cukup digunakan kata dzan saja ya. Nah, karena kata-kata ini bisa lebih mengena dalam mengetuk hati dan mencela. Jadi seolah-olah mereka yang menyuruh orang lain berbuat baik tetapi melupakan dirinya sendiri, itu imannya terhadap kitab suci tidak mencapai tingkatan dzan, yaitu dengan dzan itu seorang lebih berhati-hati dalam amal perbuatannya. Jadi sebagai penutup diulangi lagi, jadi masih ada orang yang menyuruh kebaikan tapi tidak mengamalkannya, itu dianggap belum mencapai tingkatan dzan, belum punya keyakinan yang mendalam. Itu ayatnya yang ayat 44 itu atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, yaitu mengapa kamu menyuruh manusia berbuat baik tetapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Ini ayat sebenarnya untuk Bani Israel, untuk orang-orang Yahudi, tapi juga berlaku buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita menyuruh kebaikan, kita juga melakukan dan meraih kekhusyuan dalam melaksanakan sholat.
mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita sampai pada ayat 46 dan insya Allah kita akan melanjutkan ayat 47 dan ayat 48 dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Mana semangatmu? Nah, dalam rangka biar gak ngantuk ya. Sehingga sarapannya dengan penuh semangat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi. Laliko subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.